Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan memasuki mata kuliah Ilmu Kesehatan Masyarakat dalam subpembahasan gizi kerja. Gizi adalah zat yang diperoleh dari makanan yang diperlukan tubuh untuk pertumbuhan dan perkembangan, pemeliharaan jaringan tubuh, aktivitas fisik, dan sebagai fungsi metabolisme dan kekebalan tubuh. Gizi kerja adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara status gizi pekerja dengan produktivitas, kesehatan, dan keselamatan kerja. Kemudian, gizi kerja menurut Kementerian Kesehatan yaitu upaya pemenuhan kebutuhan gizi pekerja berdasarkan beban kerja dan kondisi kerja guna menjaga kesehatan, mencegah kelelahan, dan meningkatkan produktivitas kerja. Kemudian selanjutnya adalah tujuan daripada gizi kerja. Yang pertama adalah meningkatkan kesehatan kerja. Yang kedua, mencegah penyakit akibat kerja. Yang ketiga, menunjang produktivitas. Yang keempat, sebagai pemenuhan kebutuhan energi. Jadi, kalau kita berbicara terkait dengan gizi ini sangat erat kaitannya dengan pekerja. Kenapa demikian? Karena gizi ini adalah sebagai asupan nutrisi untuk membangun energi pada saat pekerja bekerja di lingkungan kerja. Dasar hukum pelaksanaan gizi kerja yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, di mana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 ini mengatur hak masyarakat mendapatkan makanan bergizi, aman, dan seimbang. Kemudian pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 ini merupakan tanggung jawab pemerintah dalam perbaikan gizi masyarakat sebagai upaya untuk mencegah kejadian gizi buruk dan kejadian stunting. Kemudian selanjutnya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan, di mana pada dasarnya undang-undang ini berkaitan dengan keamanan pangan nasional. Kemudian bisa dilihat berkaitan dengan penjabaran daripada Undang-Undang Nomor 18 ini atau diikuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 terkait dengan keamanan pangan. Kemudian Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian dasar hukum selanjutnya itu juga berkaitan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Permenkes Nomor 41 Tahun 2014 terkait tentang pedoman gizi seimbang. Selain daripada undang-undang atau peraturan Menteri Kesehatan ini, itu ada juga Permenkes Nomor 28 Tahun 2019 terkait angka kecukupan gizi yang dianjurkan. Faktor yang mempengaruhi gizi kerja. Yang pertama adalah berkaitan dengan beban kerja, yang kedua adalah lingkungan kerja, yang ketiga adalah usia, keempat jenis kelamin, yang kelima status kesehatan. Berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi gizi kerja ini, itu berkaitan dengan aktivitas daripada pekerja di lingkungan kerja.
seperti misalkan berkaitan dengan lingkungan kerja. Orang atau pekerja yang bekerja di lingkungan administrasi atau bagian manajemen itu kebutuhan gizinya itu lebih sedikit dibandingkan orang yang bekerja di lapangan. Kemudian seperti juga di lapangan itu berkaitan dengan orang yang bekerja di bagian kebersihan atau cleaning itu berbeda asupan nilai gizinya atau kebutuhan gizinya itu dengan orang yang bekerja di bagian mengangkat atau di bagian buruh. Jadi kalau kita berbicara terkait daripada gizi ini atau pengaruh gizi ini sangat erat kaitannya dengan porsi atau pemenuhan gizi bagi pekerja berdasarkan daripada jenis pekerjaan yang dilakukan. Kemudian masalah gizi pada pekerja. Pekerja dapat mengalami kelebihan atau kekurangan gizi yang mempengaruhi performa daripada pekerja serta mempengaruhi kesehatan daripada pekerja. Di mana ketika seseorang ini berkelebihan gizi akan menyebabkan juga berkaitan dengan gangguan kesehatan atau misalkan kelebihan gizi ini berkaitan dengan kejadian obesitas. Kemudian kekurangan gizi ini juga berkaitan dengan kesehatan daripada pekerja karena dapat mempengaruhi performa daripada pekerjaan. Selain daripada itu dapat mempengaruhi kesehatan daripada pekerja karena mudah terserang penyakit atau mudah terjadi kelelahan di lingkungan pekerjaannya. Kemudian masalah bagi pekerja ini berkaitan dengan gizi. Yang pertama adalah kekurangan energi kronik atau KEK, di mana kekurangan energi kronik ini berkaitan dengan kelelahan, sulit berkonsentrasi pada saat bekerja, kemudian adanya resiko kecelakaan yang meningkat akibat daripada konsentrasi maupun sulitnya fokus daripada pekerja dengan pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua, selanjutnya adalah anemia pada pekerja. Anemia pada pekerja ini juga menjadi masalah ya berkaitan dengan gizi karena disebabkan kekurangan zat besi yang dapat menyebabkan kelemahan atau lemah terhadap pekerja, kemudian pucat dan pada saat melakukan aktivitas pekerja mudah lelah atau kecapean. Kemudian selanjutnya berkaitan dengan masalah gizi ini yaitu terkait dengan dehidrasi. Dehidrasi dipicu dengan lingkungan yang panas atau aktivitas berat, di mana dehidrasi ini dampaknya adalah pusing, kemudian juga berkaitan dengan penurunan performa daripada tenaga kerja pada saat melakukan aktivitas kerja. Kemudian selanjutnya adalah obesitas, di mana obesitas ini adalah kelebihan berat badan atau kelebihan gizi daripada tenaga kerja atau pekerja, di mana gizi obesitas ini sangat erat kaitannya dengan resiko timbulnya penyakit, misalkan penyakit jantung, kemudian diabetes, dan obesitas ini juga dapat mempengaruhi atau menurunkan produktivitas kerja daripada karyawan. Dampak masalah gizi terhadap produktivitas. Yang pertama adalah menurunkan energi dan daya tahan fisik. Masalah gizi seperti KEK, anemia, dan kekurangan protein dapat
menyebabkan kelelahan atau cepatnya lelah kepada pekerja. Kemudian itu juga berkaitan dengan daya tahan tubuh pekerja yang rendah. Yang kedua, penurunan konsentrasi dan fokus. Penurunan konsentrasi dan fokus ini berkaitan utama dengan pemenuhan gizi atau zat besi, vitamin B kompleks, dan glukosa, yang dimana penurunan konsentrasi atau pemenuhan zat gizi ini itu dapat menyebabkan mudah mengantuk bagi karyawan. Kemudian yang kedua adalah berkaitan dengan sulitnya fokus dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja. Kemudian yang ketiga, meningkatkan risiko kecelakaan. Berkaitan dengan risiko kecelakaan kerja ini itu adalah berkaitan dengan kelelahan, kemudian pusing dan lemas. Di mana kelelahan ini atau pusing ini dapat menjadi salah satu indikator atau risiko terjadinya kecelakaan kerja bagi karyawan pada saat melakukan aktivitas atau bekerja di lingkungan kerjanya. Kemudian masalah gizi selanjutnya yang keempat adalah absensi berkaitan dengan kehadiran daripada karyawan dan sakit yang lebih sering atau berkaitan dengan tingkat kesehatan atau paparan penyakit yang diderita oleh para pekerja. Di mana pekerja dengan gizi buruk atau obesitas itu lebih rentan mengalami infeksi berulang atau berkaitan dengan penyakit kronik, ya, seperti kejadian diabetes dan hipertensi bagi karyawan yang obesitas. Kemudian selanjutnya adalah yang kelima, penurunan efisiensi kerja. Berkaitan dengan penurunan efisiensi kerja ini, itu masalah yang dapat disebabkan itu adalah waktu penyelesaian tugas kerja atau pekerjaan itu lebih lama. Yang kedua adalah kesalahan pada saat melakukan pekerjaan atau kesalahan kerja meningkat. Kemudian yang keenam berkaitan dengan kualitas kerja yang menurun. Kekurangan gizi dan kelebihan gizi berdampak juga dengan ketidakmampuan mempertahankan kualitas hasil daripada pekerjaan. Kemudian ketidakakuratan dalam proses produksi. Ini berkaitan dengan kualitas kerja atau penurunan daripada kualitas kerja daripada pekerja. Kemudian yang ketujuh adalah menurunkan motivasi kerja. Masalah gizi ini juga berkaitan dengan motivasi kerja, yaitu di mana pekerja itu tidak mood atau berkaitan dengan semangat daripada pekerja, kemudian pekerja mudah stres, kemudian pekerja juga berkaitan dengan sulit berinteraksi dengan rekan kerja. Yang kedelapan adalah dampak ekonomi pada perusahaan. Dampak ekonomi pada perusahaan ini terbagi atas 3. Yang pertama terkait dengan biaya kesehatan yang meningkat, kemudian jam kerja hilang tinggi, kemudian yang ketiga adalah produktivitas yang menurun. Kemudian gizi terbagi menjadi 2 kelompok besar. Yang pertama yaitu kebutuhan zat gizi makro, itu antara lain berkaitan dengan karbohidrat sebagai sumber energi. Yang kedua adalah protein sebagai perbaikan jaringan. Yang ketiga adalah lemak berkaitan dengan cadangan energi. Selanjutnya adalah kebutuhan zat gizi mikro, di mana zat gizi mikro ini berkaitan dengan vitamin dan mineral. Vitamin dan mineral ini penting untuk
melakukan metabolisme tubuh dan sebagai penghasil energi. Zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral sangat penting dalam mendukung metabolisme tubuh, kekuatan fisik, daya tahan, konsentrasi, dan keselamatan kerja. Di mana kekurangan daripada mikronutrien ini atau vitamin dan mineral ini dapat langsung menurunkan produktivitas hasil produk daripada pekerja. Intervensi pemenuhan gizi. Pemberian makanan tambahan bagi pekerja, di mana untuk pekerja dengan beban kerja berat atau mengalami gizi kurang, itu bisa dilaksanakan pemberian makanan tambahan, seperti pekerja yang bekerja di lingkungan berat maupun bekerja di lingkungan kurang. Di mana lingkungan berat ini bisa kita ambil contoh adalah orang yang bekerja di lapangan atau yang bekerja di bagian lapangan, seperti buruh atau karyawan yang notabene-nya menggunakan otot atau bekerja keras seperti mengangkat material. Kemudian berkaitan dengan pekerja yang bekerja ringan itu seperti bekerja di dalam ruangan atau di bagian administrasi. Kemudian intervensi gizi selanjutnya adalah pemberian suplementasi zat gizi bagi karyawan, yaitu dengan pemberian tablet Fe atau tablet penambah darah, vitamin D, vitamin C, dan mineral lainnya untuk memenuhi kebutuhan suplemen daripada karyawan berkaitan dengan aktivitas pekerjaannya. Kemudian selanjutnya adalah intervensi gizi yang bisa dilaksanakan adalah memberikan edukasi terkait daripada pemenuhan gizi, memberikan pemahaman terkait pentingnya pola makan sehat di tempat kerja, bukan hanya berorientasi daripada pemenuhan daripada 4 sehat 5 sempurna, tetapi berkaitan dengan asupan nutrisi daripada makanan yang dikonsumsi, bukan orientasinya berdasarkan dari besarnya atau banyaknya daripada makanan yang dikonsumsi, tetapi berorientasi dari kandungan makanan yang dikonsumsi oleh tenaga kerja. Kemudian selanjutnya adalah intervensi gizi berdasarkan pengaturan makanan di kantin, yaitu menyediakan makanan bergizi seimbang di lingkungan kerja. Berkaitan dengan pemenuhan gizi pekerja, ya, di lingkungan perusahaan atau di lingkungan industri, itu sangat erat kaitannya dengan aturan-aturan yang diberlakukan oleh perusahaan atau support daripada perusahaan. Kenapa? Karena dengan adanya support atau keikutcampuran daripada perusahaan itu dapat menjamin makanan yang diberikan kepada para pekerja itu dilihat dari segi gizinya itu memenuhi standar yang dibutuhkan oleh pekerja. Seperti kalau misalkan dia berkaitan dengan makanan kepada karyawan tidak ditanggung oleh perusahaan, di pihak ketiga kan seperti penyedia makanan, UMKM atau vendor yang diberikan untuk menjajakan makanan di lingkungan perusahaan, maka perusahaan akan mengatur terkait daripada makanan yang dijual oleh vendor atau UMKM itu berdasarkan daripada kebutuhan gizi daripada pekerja. Kemudian bisa juga berdasarkan pengaturan dari perusahaan bahwa makanan yang
konsumsi oleh karyawan itu disiapkan oleh perusahaan atau industri berdasarkan daripada kebutuhan gizi pekerja di lingkungan atau perusahaannya. Kemudian intervensi gizi berdasarkan manajemen cedera dan kelelahan. Berkaitan dengan gizi ini berkaitan juga dengan pemulihan pekerja yang mengalami cedera. Jadi gizi ini juga sangat erat kaitannya untuk mempercepat pemulihan pekerja dalam mengalami kesakitan. Kemudian selanjutnya adalah program monitoring gizi. Intervensi yang bisa dilaksanakan itu pemantauan IMT atau indeks massa tubuh, kemudian terkait dengan anemia, kemudian kebugaran dengan konsumsi pangan yang berkaitan dengan kebutuhan daripada tenaga kerja. Kemudian kebijakan kesehatan kerja yang berbasis gizi. Perusahaan membuat panduan terkait pemenuhan gizi di lingkungan kerjanya atau di lingkungan perusahaannya, di mana seperti contoh yang saya berikan tadi berkaitan dengan pemenuhan gizi karyawan, itu bekerja sama dengan vendor atau UMKM untuk memberikan makanan atau konsumsi bagi karyawan berdasarkan takaran gizi yang telah dibuat oleh perusahaan berdasarkan jenis pekerjaan atau berdasarkan kebutuhan daripada tenaga kerja yang ada di lingkungan kerja tersebut. Kemudian peran daripada tenaga kesehatan kerja. Ya, berkaitan dengan peran tenaga kesehatan ini itu melakukan pemeriksaan, edukasi dan evaluasi gizi kerja. Jadi peran dari tenaga kesehatan kerja ini melakukan pemeriksaan berkaitan dengan kebutuhan gizi daripada pekerja atau keseimbangan antara gizi yang dikonsumsi oleh para pekerja ini dengan kebutuhan gizi yang dibutuhkan oleh pekerja. Itulah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini, Bapak Ibu sekalian atau adik-adik sekalian. Jika ada pertanyaan, saya persilahkan. Dan saya akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.